Hai Komang, lagi ngapain? Hai Kadek, sini deh. Aku lagi merhatiin pohon-pohon di sini. Kenapa, Mang? Ini, Dek, kenapa daun itu bisa menguning ya? Oh, itu karena pada tumbuhan mengandung etena. Etena ini dibentuk secara alami oleh tumbuhan yang dapat merangsang pematangan buah atau membuat daun menguning. Oh, begitu. Senyawa apa sih etena itu, Dek? Etena merupakan salah satu contoh senyawa hidrokarbon alkena, Mang, di mana senyawa ini memiliki ciri khas yaitu ikatan rangkap dua. Selain itu, alkena juga dapat ditemukan pada berbagai sumber lainnya seperti jeruk yang mengandung limonena, tomat yang mengandung lycopena, dan wortel yang mengandung beta karoten. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Putri Indrayani. Setelah menyimak video tadi, kalian telah mengetahui bahwa tanpa kita sadari, kita sering bertemu dengan senyawa-senyawa golongan alkena ini. Seperti apa sih senyawa alkena ini? Kemudian bagaimana cara menamainya? Dan bagaimana cara menentukan isomernya? Penasaran? Mari kita bahas. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah menyimak video ini adalah yang pertama, dapat memberi nama senyawa hidrokarbon alkena dengan rantai lurus dan rantai bercabang. Kemudian yang kedua, dapat menentukan isomer senyawa alkena. Materi senyawa hidrokarbon alkena ini merupakan materi lanjutan dari senyawa hidrokarbon alkana. Apakah masih ingat dengan senyawa materi hidrokarbon alkana? Untuk mengingat kembali, dapat dilakukan dengan mengakses link di bawah ini. Alkena disebut juga sebagai hidrokarbon tak jenuh. Terkadang alkena juga disebut sebagai senyawa olefin atau senyawa pembentuk minyak. Ciri khas dari senyawa ini adalah memiliki ikatan rangkap dua atau ikatan kovalen ganda. Nama senyawa yang paling sederhana dari keluarga ini disebut etena, dan nama dari keluarga ini ditunjukkan dengan airan ena. Berikut merupakan daftar nama dari 9 deret pertama senyawa alkana. Berdasarkan daftar tersebut, kita dapat mengidentifikasi bahwa rumus umum untuk senyawa alkena adalah CnH2n. Untuk penamaan alkena rantai lurus, rantai karbon diberi nomor dengan cara dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Misalnya untuk senyawa ini, karena ikatan rangkap dekat dengan ujung rantai kanan, maka penomoran dimulai dari kanan bukan dari kiri. Kemudian apabila ikatan rangkap terletak pada atom C nomor 1 dan nomor 2, maka namanya menjadi 1 butena. Apabila ikatan rangkap terletak pada atom C nomor 2 dan 3, maka namanya menjadi 2 butena. Jadi ikatan rangkap diidentifikasi pada atom C dengan nomor yang lebih kecil. Untuk alkena rantai bercabang, langkah pertama yaitu tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Misalnya senyawa ini, apakah gambar A ini merupakan rantai utama? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena tidak mengandung ikatan rangkap dua. Kemudian bagaimana dengan gambar B? Apakah ini merupakan rantai utama? Tentu juga bukan, karena walaupun dia mengandung ikatan rangkap, dia bukan merupakan rantai terpanjang. Kemudian bagaimana dengan gambar C? Nah, gambar C ini merupakan rantai utama, karena selain mengandung ikatan rangkap, dia juga merupakan rantai terpanjang. Kemudian aturan nomor 2, penomoran rantai utama diawali dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang yang terdekat. Misalnya senyawa ini, karena ikatan rangkap lebih dekat dengan ujung kanan rantai, maka penomoran dimulai dari ujung kanan bukan dari ujung bawah rantai. Kemudian aturan nomor 3, urutan penulisan nama dimulai dari yang pertama adalah nomor cabang atau alkil, yang kedua nama cabang atau alkil, yang ketiga nomor ikatan rangkap, yang keempat nama rantai utama. Misalnya senyawa ini memiliki metil pada atom C nomor 4.
Jadi di sini namanya menjadi 4,4 dimetil. Kemudian ikatan rangkap pada atom C nomor 2 menjadi 2. Kemudian karena rantai utamanya mengandung 6 atom karbon sehingga namanya menjadi heksena. Jadi senyawa ini namanya 4,4 dimetil 2 heksena. Molekul dengan rumus kimia sama tetapi berbeda struktur disebut sebagai isomer. Untuk alkena yang terdiri dari 4 atom C atau lebih, isomer struktur dapat terjadi. Misalnya pada senyawa butena yang memiliki rumus C4H8 menunjukkan 3 isomer struktur, yaitu 1 butena, 2 butena, dan 2 metil propena. Untuk isomer 1 butena dan 2 butena disebut juga sebagai isomer posisi karena perbedaan dari posisi ikatan rangkapnya. Pada pemeriksaan alkena seperti 2 butena mengungkapkan bahwa ada 2 isomer yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini ikatan karbon-karbon rangkap tidak memungkinkan mengalami rotasi dalam strukturnya. Ini berarti bahwa gugus-gugus metil yang berada pada kedua ujung molekul bisa dikunci pada posisinya, baik pada salah satu sisi molekul atau pada dua sisi yang berlawanan. Isomer yang dihasilkan dari adanya ikatan rangkap dikenal sebagai isomer geometri atau isomer cis-trans. Pada cis 2 butena, 2 gugus metil berada pada sisi yang sama pada ikatan rangkap. Sedangkan pada trans 2 butena, 2 gugus metil berada pada sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap. Pada isomer cis, 2 gugus dengan prioritas tinggi berada pada sisi yang sama pada ikatan rangkap. Sedangkan pada isomer trans, 2 gugus dengan prioritas tinggi berada pada sisi yang berlawanan pada ikatan rangkap. Untuk mengidentifikasi gugus atau substituen mana yang memiliki prioritas lebih tinggi atau rendah pada gugus alkil adalah dengan melihat jumlah atom C dan H-nya. Untuk gugus alkil yang memiliki atom C dan H-nya lebih banyak akan mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan gugus alkil yang memiliki atom C dan H yang lebih sedikit. Misalnya, untuk menentukan isomer geometri dari senyawa 3-metil 2-pentena, maka gugus-gugus yang diikat oleh atom karbon rangkap di sini kita bandingkan mana yang memiliki prioritas lebih tinggi dan mana yang memiliki prioritas lebih rendah. Jika prioritas tinggi berada pada sisi yang sama pada ikatan rangkap, maka akan menjadi isomer cis 3-metil 2-pentena. Dan jika isomer yang memiliki prioritas tinggi berada pada sisi yang berlawanan pada ikatan rangkap, maka akan menjadi isomer trans 3-metil 2-pentena. Nah, bagaimana pemahaman yang diperoleh? Apakah sudah paham, cukup paham, atau kurang paham? Untuk mengetahui tingkat pemahaman pada materi ini, silakan mengerjakan soal latihan pada link berikut ini. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, untuk memberi nama alkena, rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap dianggap sebagai rantai utama. Penomoran rantai utama dilakukan dengan cara memberikan posisi ikatan rangkap pada nomor terendah. Untuk kesimpulan yang kedua, hidrokarbon alkena memiliki 3 isomer, yaitu isomer struktur atau rantai, isomer posisi, dan isomer geometri. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya Putri Indrayani, salam.